Tidak heran kalau Tasya merasa canggung karena ia hampir tidak mengenal keluarga ibunya sama sekali. Kemudian Mang Badru menyuruh mereka untuk memasuki gerbang. Saat Mang Badru membuka gerbang, barulah terlihat kalau di dalam ada pemukiman di mana banyak rumah dan orang-orang yang sedang beraktivitas. Mereka pun memasuki gerbang, lalu Mang Badru kembali menutup gerbang itu. Dindingnya sangat tinggi sehingga mengisolasi desa yang ada di dalamnya. Sekilas juga Kesya sadar kalau mereka tidak melihat penduduk yang beraktivitas di luar gerbang itu. Mang Badru, maaf Tasya mau tanya, kalau nggak salah saya nggak lihat ada orang di luar beraktivitas di luar gerbang, tanya Kesya. Iya Neng, warga nggak mau ambil resiko, soalnya ini kan wilayah hutan, takutnya ada hewan buas yang nyerang. Makanya nenek moyang kita di sini ngebangun dinding kayu ini supaya penduduk aman, jawab Mang Badru. Sebelum mengajak mereka ke rumah yang akan mereka tinggali, Mang Badru ingin mengajak Tasya menemui neneknya yang sedang sakit. Mereka sampai di sebuah rumah sederhana yang semua bagiannya terbuat dari anyaman bambu. Walaupun begitu, rumah itu begitu rapi dan terawat. Mang Badru mempersilahkan mereka masuk menemui neneknya Tasya. Di dalam ruang pertama, saat mereka masuk, nenek Tasya duduk dengan selimut yang menutup sekujur kakinya. Silakan masuk, maaf kalau kondisi rumahnya kayak gini, ucap nenek itu. Mereka bertiga bersalaman dengan nenek itu. Saat bagian Tasya, nenek itu menggenggam tangan Tasya. Tanpa diberitahu pun, saya yakin kalau kamu adalah cucu saya. Kamu mewarisi wajah ibu kamu, ucap nenek itu. Iya Nek, saya Tasya, cucu nenek, ucap Tasya. Neneknya segera memeluk Tasya. Air mata tidak dapat lagi ditampung, karena menurut Mang Badru, sudah sangat lama neneknya ingin sekali berjumpa dengan cucunya. Setelah momen mengharukan itu, Mang Badru segera mengantar mereka ke rumah yang sudah disediakan untuk tamu. Lokasinya tidak jauh dari rumah nenek. Rumah yang akan mereka singgahi terbilang sama seperti rumah lainnya yang ada di tempat itu. Mereka memasuki rumah itu dan merapikan barang-barang bawaannya. Mamang pamit dulu ya, kalau kalian butuh apa-apa, Mamang ada di rumah nenek, ucap Mang Badru. Iya Mang Badru, makasih, ucap Tasya. Mereka melihat sekeliling rumah yang akan mereka tempati untuk seminggu ke depan. Saat itu pula mereka sadar kalau di sana tidak ada listrik. Astaga Tasya, di sini gak ada listrik. Gua baru sadar, ucap Karin. Gua sih sadar ya namanya wilayah perkampungan, pasti belum banyak yang dialiri listrik, ucap Kesya. Lu kok gak ngasih tahu sih Tasya? Tahu gini, gue bawa banyak power bank, ucap Karin. Sorry, gue lupa ngasih tahu. Ya udahlah, lagian di sini nggak ada sinyal. Baterai HP lu pasti awet, ucap Tasya. Mereka juga merasa terbebani karena kamar mandi berada di luar rumah. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, namun tetap saja akan sangat menakutkan karena mereka harus melewati langit malam jika ingin menggunakan toilet. Di sore hari seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Kesya membuka pintu dan ternyata Mang Badru membawakan kami sebuah makanan karena ia tahu sejak sampai mereka bertiga belum makan. Mang Badru juga memberitahu mereka cara menyalakan lampu minyak. Oh ya, Mamang kasih tahu ke kalian, kalau malam kalian gak boleh keluar rumah sembarangan, ucap Mang Badru.
"Oh, kenapa gitu, Mang?" tanya Tasya. "Iya, buat jaga-jaga aja. Takutnya ada hewan buas yang gak sengaja masuk," jawab Mang Badru. Mang Badru pun pamit dan mempersilahkan mereka untuk makan dan beristirahat. Mereka menyantap sajian yang dibawa Mang Badru. Makanannya sangat sederhana, ada nasi, sayur, daun singkong goreng, dan daun ubi. Walau sederhana, makanan itu sangat enak. Mungkin karena dimasak menggunakan kayu bakar. Dan malam pun tiba, lampu minyak mulai dinyalakan. Keisha melihat keluar rumah dari jendela yang tidak memiliki kaca. Suasana di malam hari sangat gelap. Terlihat beberapa orang berjalan menyalakan obor di sekitar jalan. Keisha, kalau mau ke toilet bareng ya." "Gua nggak mau sendirian," ucap Karin. "Iyalah, gue juga gak mau keluar malam-malam sendirian," saut Keisha. Suasana di desa itu sangat hening. Dalam gelap malam, mereka bisa mendengar suara jangkrik, bahkan angin malam yang melewati pepohonan. Sesekali terdengar juga suara langkah kaki yang terdengar samar, namun perlahan semakin dekat. Keisha kembali melihat keluar rumah. Ternyata ada dua orang yang sepertinya sedang berkeliling membawa obor. Tiba-tiba Tasya bangun dan mengatakan kalau ia ingin buang air kecil. "Kay, gue pengen pipis, antar yuk," pinta Tasya. "Ya udah ayo, gue bangunin Karin dulu, takutnya dia mau ke toilet juga," ucap Keisha. Keisha mengajak Karin untuk pergi ke toilet bersama. Namun Karin sudah tidur karena kelelahan. Akhirnya Keisha ke kamar mandi yang ada di luar rumah bersama Tasya. Saat pintu belakang dibuka, udara dingin masuk melewati mereka. Udara malam serasa menusuk kulit dan membuat merinding. Belum lagi suasana desa yang sangat gelap gulita. Namun langit malam terlihat tidak begitu gelap. Seakan-akan kegelapan hanya ada di antara mereka. Mereka menggunakan kamar mandi secara bergantian, saling menunggu di depan pintu. Saat Keisha menunggu Tasya yang sedang menggunakan kamar mandi, Keisha teralihkan oleh suara gamelan yang sepertinya berasal dari arah hutan. Keisha yakin tidak salah dengar karena suaranya begitu jelas. "Tasya, lu denger gak sih? Itu ada suara kayak irama alat musik gitu," tanya Keisha. Tasya keluar dari kamar mandi sambil berkata, "Mana keh? Gak dengar apa-apa," jawab Keisha. Keisha sangat yakin kalau suara itu berasal dari arah hutan, di luar pagar kayu yang mengelilingi desa itu. Namun Keisha merasa bingung karena ia yakin tidak ada pemukiman lain yang dekat dengan desa itu. Mereka kembali ke dalam dan segera pergi tidur. Pagi hari pun tiba. Mereka terbangun karena udara dingin yang masuk dari sela-sela dinding anyaman rumah. Udara di pagi hari lebih dingin dibandingkan udara di malam. Bangun yuk, kita jalan-jalan pagi," ucap Tasya sambil membangunkan Keisha dan Karin. Keisha terbangun lalu membersihkan matanya sambil berkata, "Ayo, jangan disia-siakan waktu pagi kita." Karin pun terbangun dari tidurnya. Mereka merapikan alas tidur dan segera pergi keluar rumah. Walaupun matahari belum terbit, namun langit sudah terlihat cukup terang. Mereka berjalan menyusuri rumah-rumah di desa itu. Namun sepertinya belum ada yang beraktivitas di luar rumah. Suasananya juga masih sangat sepi. Karena merasa terbatas dengan dinding kayu yang mengelilingi desa, Tasya berencana untuk jalan-jalan di luar desa. Namun Karin dan Keisha tidak setuju karena khawatir ada hewan buas yang masih berkeliaran di area hutan. "Jangan Tasya, lu inget kan di wilayah hutan itu
banyak hewan buas. Lu mau diserang sama mereka? Ucap Kesha. Akhirnya Tasya membatalkan rencananya untuk jalan-jalan di area hutan. Namun ia sangat ingin melihat hutan di pagi hari, walaupun hanya sebentar. Karena Kesha dan Karin merasa mungkin tidak berbahaya jika hanya melihat sejenak, mereka pun menuju ke arah gerbang utama. Setelah sampai di gerbang, Tasya dengan cepat mencoba membuka gerbang itu. Namun, suara teriakan terdengar dari jauh, diikuti dengan seseorang yang membawa obor berlari ke arah mereka. "Apa yang kalian lakukan? Apa kalian mau membuat kita semua terbunuh?" ujar orang itu. Kesha merasa bingung dengan ucapan pria itu. Bagaimana mungkin mereka bisa berpikir bahwa Kesha dan teman-temannya mau melakukan hal buruk? "Maaf Pak, kami cuma mau lihat kondisi hutan di pagi hari, itu aja," ucap Tasya. "Pagi hari kalian bilang, kalian lagi mimpi. Ini masih tengah malam. Apa yang kalian lakuin bisa membahayakan banyak orang di sini," sentak salah seorang pria itu. Kesha, Karin, dan Tasya terdiam sejenak karena kebingungan dengan ucapan pria itu. "Pak, maaf, coba lihat langitnya. Sebentar lagi matahari Belum selesai Kesha bicara, ia melihat ke langit dan melihat bulan purnama bersinar terang. Mereka bertiga hanya bisa terdiam kebingungan, karena mereka yakin sebelumnya melihat langit di pagi hari. Mereka saling menatap, tidak bisa berkata-kata. "Tapi tadi langitnya terang." Mendengar keributan itu, Mang Badru keluar dari rumahnya dan mendekat ke arah keributan. "Ada apa ini?" tanya Mang Badru. "Ini Mang, anak-anak ini mau ngebuka gerbang desa kita," ucap salah seorang pria itu. Mang Badru menatap mereka bertiga dan meminta mereka menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.